Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Dwi Nurfika, mahasiswa PGSD UPI Kampus Serang, ingin mengajak kalian membahas penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. World Health Organization (or WHO) telah menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi karena telah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia. WHO sendiri mendefinisikan pandemi sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit. Maka dari itu, yuk teman-teman, kita tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan mendesak dan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab, edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Nah, berikut tips dari Afina Novalia dalam video yang diunggah ke akun YouTube miliknya tentang penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Pertama, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, maka lembaga pendidikan mengharuskan menjalankan proses kegiatan pembelajaran secara jarak jauh, yakni siswa belajar dan guru mengajar harus tetap berjalan, meskipun peserta didik berada di rumah. Agar belajar dari rumah tidak terasa jenuh, pembelajaran dapat divariasikan dengan menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, e-learning, dan lainnya. Selain itu, dengan belajar dari rumah, kamu bisa mengeksplor pengetahuan dengan bebas. Kemudian, kamu bisa mencari referensi dan pengetahuan yang bermanfaat dari YouTube loh. Kamu juga bisa mengikuti bimbel daring seperti Ruang Guru, Kuiper, Zenius, dan lain-lain. Bahkan, kamu juga bisa mengunduh aplikasi belajar seperti Rumah Belajar, Kelas Pintar, Meja Kita, dan lainnya. Dan tips yang terakhir, kamu juga bisa mencari rangkuman pembelajaran dari www.cerdika.com secara gratis. Tapi gunakan website ini untuk belajar dan menambah pengetahuanmu ya. Jangan digunakan untuk mengutip dan melakukan plagiat. Nah, itu tadi beberapa tips dari Afina Novalia, teman-teman. Sekarang, saya, Asri Dwi Nurfika, ingin memberikan sedikit tips kepada wali murid dalam mendampingi anak belajar sebagai penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Sebelumnya, saya juga pernah loh mengunggah sebuah artikel mengenai kendala yang dialami wali murid selama mendampingi anak belajar. Yuk baca artikel yang saya unggah. Linknya ada pada deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke, kita kembali ke laptop. Ini dia tips dari saya untuk wali murid dalam mendampingi anak belajar. Pertama, sebagai orang tua, kita harus mampu menjelaskan ulang materi yang sulit dipahami oleh anak. Kemudian, kita sebagai orang tua juga harus bisa membagi waktu untuk mengurus rumah dan mengurus anak, seperti membantu anak dalam pengerjaan tugasnya. Jangan sampai karena terlalu fokus membantu anak, urusan rumah tangga malah terbengkalai dan sebaliknya. Selain itu, penting sekali untuk kita sebagai orang tua mengenal dan mengetahui situasi yang terjadi di sekitar kita, supaya kita dapat menentukan sikap yang terbaik untuk diambil. Sebagai orang tua juga harus mengelola diri dalam mengatur emosi sebelum memberikan respon. Apalagi ketika situasi anak sedang tidak baik, kita harus lebih sabar menghadapi sikap anak yang mudah berubah. Jika anak sekiranya terlihat membutuhkan istirahat, biarkanlah anak untuk istirahat sejenak. Karena ketika anak dipaksa untuk mengerjakan sesuatu hal dalam situasi yang tidak baik, itu akan membuat pekerjaan anak tidak maksimal. Dan tips yang terakhir dari saya untuk para orang tua, yaitu langkah perbaikan. Beri perhatian penuh pada langkah perbaikan ini, dengan terus berdoa, belajar, dan berusaha. Orang tua juga harus memandang kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda.
Menjalin kedekatan dengan keluarga agar anak merasa nyaman ketika didampingi orang tuanya saat belajar. Membangun komunikasi yang positif, meningkatkan rasa empati, memelihara harapan situasi akan lebih baik, dan bersyukur untuk setiap hal baik yang dialami setiap harinya. Oke, begitulah tips-tips penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan dari saya, teman-teman. Semoga tips-tips yang saya berikan dapat membantu ya. Ingat ya teman-teman, pesan saya di awal, tetap di rumah saja dan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.